Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 20 November 2020, berjudul Keluar dari Babel. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 18 ayat 4. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Keluar dari Babel dalam pertentangan besar, adalah sebagai berikut. Pertama, Wahyu 18 adalah pekabaran terakhir yang disampaikan kepada dunia agar umat Allah yang masih berada di Babel keluar atau dipanggil keluar untuk memisahkan diri dari persekutuannya. Wahyu 18 menunjuk kepada waktu bila mana gereja sebagai akibat dari penolakan terhadap amaran rangkap 3 dari Wahyu 14 ayat 6 dan 12 sepenuhnya akan mencapai keadaan yang diramalkan oleh malaikat yang kedua. Dan umat Allah yang masih berada di Babel akan dipanggil untuk memisahkan diri dari persekutuannya. Pekabaran inilah yang terakhir pernah disampaikan kepada dunia. Kedua, keluar dari Babel dikarenakan umat Allah masih ada yang berada di dalam Babel, padahal mereka itu adalah permata-permata di mata Tuhan yang mesti membuat sikap dan keputusan untuk menolak atau menerima panggilan keluar tersebut. Tuhan mempunyai wakil-wakilnya di semua gereja. Orang-orang ini belum memiliki kebenaran-kebenaran khusus yang menguji untuk zaman akhir yang diberikan kepada mereka di bawah keadaan yang menimbulkan keyakinan dalam hati dan pikiran. Karena itu mereka belum, oleh menolak terang itu, memutuskan hubungan mereka dengan Allah. Ketiga, keluar dari Babel adalah panggilan keluar dari gereja yang mengakui iman Protestan. Pada pasal 18 dari kitab Wahyu, umat Allah dipanggil keluar dari Babel. Menurut ayat-ayat ini, banyak umat Allah yang tetap tinggal di Babel. Dan di tubuh agama manakah bagian yang lebih besar dari pengikut-pengikut Kristus itu sekarang terdapat? Tidak diragukan lagi di berbagai gereja yang mengakui iman Protestan. Keempat, keluar dari Babel adalah panggilan keluar dari kegelapan rohani dalam gereja-gereja yang tergabung dengan Babel. Sekalipun kegelapan rohani dan keterasingan dari Allah yang terdapat dalam gereja-gereja yang tergabung dengan Babel, tubuh besar berupa pengikut-pengikut Kristus yang sejati itu masih harus ditemukan di dalam persekutuan mereka. Kelima, keluar dari Babel akan semakin meningkat oleh pergerakan orang-orang yang akan meninggalkan Babel, di saat dosa-dosa Babel tersingkap dan pekabaran amaran terakhir sudah disampaikan. Dosa-dosa Babel akan tersingkap. Akibat yang mengerikan dari pemaksaan peribadatan gereja oleh kekuasaan sipil, terbukanya jalan bagi spiritisme, bertambahnya kekuasaan tanduk kecil secara diam-diam namun cepat, semuanya akan terungkap kedoknya. Dengan amaran-amaran yang serius ini, orang banyak akan tergerak. Ribuan dan beribu-ribu orang akan mendengarkan, yang belum pernah mendengarkan perkataan seperti ini. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.